Polisi menetapkan 17 santri sebuah pondok pesantren di Blitar yang mengeroyok temannya hingga meninggal dunia sebagai tersangka. Korban dikeroyok para pelaku setelah dituduh mencuri uang santri lain. Satreskrim Polres Blitar sudah memeriksa 25 saksi dalam kasus kematian seorang santri pondok pesantren di Blitar. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 17 santri pelaku pengeroyokan sebagai tersangka. Pada polisi, ke-17 tersangka mengaku kesal pada korban karena diduga sering mencuri uang milik temannya sesama santri di pondok pesantren. Akibat pengeroyokan itu, korban yang masih berusia 14 tahun mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuh. Korban dipukul, para pelaku menggunakan benda tumpul seperti sapu dan setrika. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, nyawa korban akhirnya tak tertolong. Hasil penyidikan kami bahwa telah ditetapkan sejumlah 17 orang sebagai tersangka terkait masalah kejadian terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak. Sementara itu pihak pondok pesantren Tahsinul Akhlak Blitar mengakui lalai hingga seorang santrinya meninggal dunia akibat pengeroyokan santri lain. Korban dan para pelaku sebenarnya sudah dimediasi. Dalam pertemuan, korban mengakui mengambil uang saku temannya. Namun meski sudah dimediasi, persoalan ternyata belum selesai. Para pelaku masih membuat perhitungan dengan korban. Korban mungkin ada masalah dalam pondok sehingga melakukan kesalahan dalam pondok, melanggar salah satu peraturan di pondok pesantren kami. Mungkin karena para korban atau para korban yang kemudian menjadi pelaku itu tidak tahu bahwa terjadi persidangan dan pengakuan, dan kemudian mereka karena namanya juga anak-anak ya Pak, ini dimaklumi mawon, mereka kemudian melakukan tindakan seperti itu. Sebenarnya motif mereka adalah untuk membuat jerah. Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar akan memberikan pembinaan terhadap 17 pelaku penganiayaan santri karena mereka juga masih di bawah umur. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun para pelaku tidak ditahan. Para pelaku hanya diwajibkan lapor serta akan menerima pembinaan dari Kementerian Agama serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Robi Ridwan, iNews melaporkan.